Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari pada tema 3 tentang makanan sehat dan pada MUPA PPKN tentang keragaman sosial budaya masyarakat dan bahasa Indonesia tentang. Nah, yang pertama kita akan mempelajari pada PPKN tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sotasoma karangan Empu Tantular. Yang mana Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Walaupun Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, namun semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Adanya keberagaman membuat manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh kegiatan di masyarakat yang dapat memupuk persatuan demi terciptanya kerukunan di masyarakat itu diantaranya: yang pertama, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, seperti kerja bakti, ronda malam, juga karang taruna. Yang ketiga, menghadiri undangan tetangga apabila diundang. Dan yang keempat, saling menghormati antar sesama, meskipun berbeda agama, suku, dan juga budaya. Keberagaman Indonesia sebaiknya bukan dijadikan sebagai alasan pemecah belah bangsa. Perbedaan tersebut harus kita anggap sebagai kekayaan bangsa dan membuat kita mau belajar budaya dari daerah-daerah lain. Keberagaman juga bisa menggerakkan roda ekonomi. Contohnya, dengan keberagaman yang tinggi di lingkungan pasar, membuat para penjual dan pembeli di pasar bisa menjajakan dan menawarkan dagangannya. Manfaat keragaman sosial budaya. Apa saja ya? Yang pertama adalah mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memperkaya budaya bangsa. Yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial. Dan yang keempat, meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari bahasa Indonesia mengenai iklan. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan itu terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam iklan. Ciri iklan yang baik itu diantaranya yang pertama, gambar menarik dan pewarnaannya bagus. Yang kedua, bersifat mengajak atau persuasif. Yang ketiga, tentu saja terdapat kata kunci. Dan yang keempat, bersifat komunikatif. Sedangkan tujuan dari pembuatan iklan itu diantaranya mengajak masyarakat untuk mau membeli produk yang diiklankan dan juga memberitahu masyarakat tentang produk yang diiklankan. Kata kunci dalam iklan. Kata kunci itu apa ya? Nah, kata kunci adalah kata atau serangkaian kata yang menerangkan isi dari sebuah iklan yang ditawarkan. Kata kunci ini harus sesuai dengan produk atau jasa yang diiklankan. Apa saja ciri-ciri kata kunci? Nah, yang pertama adalah terdiri dari satu atau dua kata. Biasanya ditemukan pada judul iklan. Kata tersebut sering disebutkan dalam kalimat iklan. Dan kata kunci ini bisa diungkapkan dalam sebuah gambar. Kata kunci itu mengandung kata yang unik
dan mewakili sebagian besar atau keseluruhan konsep atau informasi dari sebuah iklan. Unsur dalam iklan, apa saja ya? Baiklah, yang pertama adalah kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang berguna untuk menguraikan spesifikasi dari sebuah barang atau jasa yang diiklankan. Yang kedua adalah kalimat persuasif, yang mana berguna untuk membujuk seseorang untuk membeli atau memakai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga itu perhatian atau attention, yaitu iklan dapat menarik perhatian pembaca atau pemirsa. Yang keempat, minat atau interest. Setelah menarik perhatian, iklan itu harus dapat menjadi minat seseorang untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima, keinginan atau desire, yaitu suatu cara untuk menggerakkan dan menggugah keinginan calon konsumen akan produk yang kita tawarkan. Yang keenam, rasa percaya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen, tentu iklan ini harus dibuat semenarik mungkin dan berisi bukti-bukti dari iklan yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah tindakan atau action, yaitu merupakan tindakan calon konsumen membeli atau memakai produk dan jasa yang diiklankan. Nah, apabila kita lihat pada gambar iklan di sebelah kiri, itu nama produknya adalah bebek frontal. Kemudian kalimat iklan yang persuasif. Ini pasti 3 perbedaan rasanya. Gambar yang menarik. Pada iklan tertera gambar-gambar menu-menu dari bebek berontak. Kemudian harga dan keunggulan dari yang diiklankan. Paket hemat ayam berontak plus nasi Rp6.000. Kemudian ada juga alamat pengiklan. Berdasarkan medianya, iklan ini dibedakan menjadi 2, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Apa perbedaannya ya? Iklan cetak ialah iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak. Teknik cetak ini dapat berupa letterpress, fotolitografi, sablon, inkjet, dan laser. Contohnya apa saja ya iklan cetak ini? Nah, ada koran, majalah, baliho, dan juga poster. Berdasarkan luas space atau ukuran, iklan cetak ini ada 3 wujudnya loh. Yang pertama, iklan baris, yang mana tidak lebih dari 3 hingga 4 baris, yang mana luas ini tidak melebihi sekolom. Yang kedua adalah iklan kolom, yang mana memiliki luas 1 kolom dan lebih tinggi dibandingkan iklan baris. Yang ketiga adalah iklan display, yang mana lebih luas dibandingkan dengan iklan kolom. Yang selanjutnya adalah iklan elektronik, yaitu iklan yang menggunakan media berbasis elektronik. Contohnya apa saja ya? Ada radio, yang mana hanya bisa didengar melalui audio atau suara. Selanjutnya ada televisi, yang memiliki suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, media digital interaktif internet. Untuk media digital interaktif atau internet ini tadi, ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ialah website, yang mana berwujud website di semua fitur dalam situs tersebut. Website ini dapat menjangkau seluruh dunia. Yang kedua adalah banner dan tombol. Banner itu berupa billboard mini yang tersebar di semua halaman web. Sedangkan button berupa icon kecil yang jika diklik dapat membawa ke situs halaman iklan baru. Yang ketiga, sponsorship. Ialah iklan yang dibiayai pihak sponsor secara penuh di halaman pembuat situs. Yang keempat, classified ads. Berwujud seperti iklan baris dalam koran dan umumnya gratis. Dan yang terakhir, email advertising. Yaitu dikirimkan melalui email kepada para pelanggan yang meminta iklan tersebut.
Sekian materi pada video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.